pengganti dan pelengkap, serta pilihan bagi masyarakat. Banyak sekali pelaku-pelaku homeschooling itu yang mengambil mitra PKBM, menjadi mitra PKBM, tapi tidak benar kalau disebut PKBM homeschooling, tidak ada. Tugas dan fungsi PKBM adalah menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Fungsinya sebagai pusat layanan masyarakat dengan berbagai program pendidikan non-formal, program usaha, produktif, dan berbagai program sosial ke masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu fungsi PKBM itu juga menjadi pusat riset masyarakat. Pusat riset masyarakat. Atau community research center. Gitu. Saya tidak tahu. Dalam kelembagaan di pemerintahan kita, struktur pemerintahan, mestinya yang berfungsi sebagai lembaga riset itu, kalau di tingkat daerah namanya Balitbangda memang. Balai Penelitian Pengembangan. Tetapi kalau di tingkat desa itu dan kecamatan tidak ada, tetapi PKBM bisa memfungsikan sebagai community research center itu. Misalnya ada wabah. Dari mana ini kok muncul wabah penyakit ini? Atau pencemaran sungai, dari mana ini? Nah, atau sumber air di suatu desa itu mati. Mereka berdiskusi apa ya yang menyebabkan ini? Gimana caranya? Nah, itu ada proses-proses riset yang digelar oleh masyarakat. Tentu kehadiran PKBM adalah menyediakan tenaga ahli. Tapi bukan LSM. Kalau LSM itu kan advokasi, tapi PKBM itu dari, oleh, dan untuk masyarakat, diprakarsai oleh masyarakat. Manfaatnya dipetik sendiri oleh masyarakat itu. Kalau LSM biasanya datangnya dari luar. Lanjut Mas Arwo. Perbedaan pemetaan mutu dan akreditasi. Ini isu baru di mana kita sering, dan mulai tahun ini kita juga diminta tugas tambahan untuk pemetaan mutu. Akreditasi itu yang sebelah kanan adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan pemetaan mutu adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan menurut SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dalam teori penjaminan mutu, paradigma maksud saya, penjaminan mutu itu mempertimbangkan input proses dan insya Allah produk. Saya katakan insya Allah produk karena akreditasi biasanya juga memeriksa 3 alur itu, input, proses, produk. Gitu. Dalam terminologi dan paradigma penjaminan mutu itu ada dua mazhab atau 2 rezim. Ada yang rezim proses dan ada yang rezim hasil. Akhir-akhir ini sering terjadi dialog di tengah masyarakat. Mestinya penjaminan mutu atau 8 standar itu disederhanakan. Jangan 8 lah. Itu penilaian gitu. Kan merdeka belajar, jadi orang belajar dari mana saja, yang penting lulus ujian akhir itu namanya selesai gitu. Nah, itu halo ya. Halo Bu, masuk ke gang 3 Bu ya? Iya, gang 3 nomor 3 Pak. Gerbangnya putih di kiri jalan ya. Udah kiri jalan itu maupun di nomor. Oke, sekarang tiang keluar. Geng. Ya. Kompetensi. Gitu. Termasuk lembaga pengujian TOEFL itu rezim hasil. Akreditasi itu rezim yang memperhatikan input, proses, dan produk. Nah, pendidikan tidak sama dengan produk barang begitu. Input prosesnya harus juga diperhatikan. Karena pendidikan yang salah bisa menghasilkan produk yang salah nantinya.
misalnya pengen disiplin, pakai hukuman dan ganjaran. Dalam satu keluarga, kalau anaknya benar diberi ganjaran, kalau anaknya salah diberi hukuman. Dengan cara itu maka dia tertib. Dia akan berperilaku tertib. Tetapi cara hukuman dan ganjaran itu pasti menimbulkan efek orang yang sangat behavioris. Sehingga dia mau bekerja kalau ada ganjarannya kelak. Dia mau berbuat baik kalau ada ganjarannya, dan dia tidak akan berbuat baik kalau tidak ada ganjarannya. Dia takut tertib karena ketakutan dan berharap ada ganjaran. Saya sangat konsen dengan proses pendidikan ini. Jadi tidak bisa pendidikan itu dengan pikiran insentif disinsentif. Yang baik diberi insentif, yang tidak baik diberi disinsentif. Ini perilaku behavioristik. Lanjut Mas Sarwo. Bapak Ibu yang saya hormati, balik ini. Sudah ini tadi Mas. Sudah dilewati aja. Lagi Mas. Kok balik lagi. Salah tutul tut naik tadi. Dadah. Karakteristik PNF. Sesungguhnya yang disebut PNF itu bukan sesuatu pembelajaran yang liar, tidak. PNF itu ya tertib, ya ketat, ya sistematis. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa PNF itu luas, longgar, tidak sistematis. Tidak begitu. Jam di luangnya 50 pendidikan aja pakai bayar non-formal Grab. itu ada yang sangat ketat, Grabnya lebih dari depan ketatnya ya, sekolah. Tarik uang. Contoh Ini adalah sekarang pendidikan harus kedinasan. ke SKB sekarang. Penataran 50 aja Bu. dan instruktur-instruktur Ya. khusus yang tingkat keselamatannya Ini ke tinggi SKB. itu, Udah tuntutan difoto keselamatannya mah dari tinggi itu SKB dia udah pendidikan non-formal mendadak karena tidak nyuruh. di sekolah, dan itu sangat ketat. Prasyarat inputnya disaring betul. Peserta didiknya itu dites betul. Ini Kalau Pak belum punya Bianto, kompetensi Pak Ketua Ban Pusat awal atau yang disebut dengan entry behavior yang PKBM sekarang. dipersyaratkan tidak boleh Kita harus masuk. sekarang tahu PKBM juga. Instrukturnya juga Karena PKBM disaring ketaut, betul. Kalau tidak punya sertifikat A1 misalnya, A1 itu sertifikat kependidikan tertentu, nggak boleh ngajar gitu. Itu PNS. Yang longgar-longgar itu yang informal. Nah, Undang-Undang EPP 57 sudah sangat ramah dengan praktek-praktek pendidikan informal ini. Ini udah 50 dan dikasih. non-formal. Coba ngasih. Iya. Amit nih. Kenapa proses Oh, belajarnya ini jadinya. memperhatikan karakteristik peserta didik? Antara lain menempatkan warga belajar sebagai subjek 20 yang bayar. aktif, menekankan pada kebutuhan warga belajar, menggunakan pendekatan partisipatif, Amit nih. peran Ada guru buku. lebih sebagai Ada fasilitator. satu. Ini prinsip pendidikan non formal yang sudah sangat lama diterapkan dan sekarang diadopsi oleh sekolah. Student center, fasilitatif, inquiry, approach. Cok Ratu, ambil kacamata ibu dong. Ratu. Di sana dah. Kurikulum yang terbaru. Asesmen otentik itu di pendidikan Pak, tunggu non-formal ya sebentar sudah ya. dilakukan. Ngambil Kursus kacamata. silat atau latihan silat itu. Di sana ada di Ujiannya meja. yang menentukan ya Di pendekarnya, meja situ. bukan Di dinas atas berarti, pendidikan. Cok, di atas. Seseorang naik tingkat Kacamata atau putih tidak ya? naik tingkat itu yang menentukan adalah pendekarnya kalau di silat, kursus silat. Bukan dinas pendidikan. Ijazahnya yang menandatangani siapa? Asosiasi pesilat, bukan dinas pendidikan. Nah, lalu program pembelajarannya lebih bersifat praktis, fleksibel, dan fungsional. Jadi, karena kebutuhan peserta didik, maka programnya juga program-program yang dikemas. Itu yang disebut dengan customization kurikulum. Yang disebut juga personalisasi kurikulum. Setiap anak punya kurikulumnya sendiri. Nah, ini waktu diomongkan ini di hadapan para guru sekolah, mereka bingung, Pak, gimana ya cara nyusun RPP kalau individual? Kalau murid saya 30, berarti saya bikin 30 RPP.
yaitu berarti mikirnya masih mikir classical approach. Ya, makanya sekarang menteri sekarang menurut saya lebih kompatibel dan lebih ramah dengan konstruktivisme itu. RPP itu cukup 1 lembar. Nanti setiap anak disebut sendiri cabangnya. Salamnya kan ya sama. Lalu masing-masing akan sibuk dengan program belajarnya sendiri itu. Ya, pendekatan belajar dulu sudah ada namanya PPSP. Strategi pembelajarannya memperhatikan konsep diri, pengalaman, kesiapan peserta didik. Ya, makanya di pendidikan non formal terutama juga yang dikemas di dalam SKB PKBM itu pembelajaran klasikal itu sangat jarang. Yang banyak dilakukan adalah pembelajaran individu yang dikemas dalam cooperative learning. Ya, Pak. Saya kira ini karakteristik 3 yang utama. Lanjut Mas Barwo. Masih banyak. Mas Arwo, slide. Nah, konsep dasar pendidikan non formal dan PNMI apa ya? Membaca ini saya kira ini asumsi-asumsi andragogi dan implementasinya. Tidak usah saya jelaskan satu-satu, nanti bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk belajar bahwa ada pedagogi dan ada andragogi. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa bukan berarti pedagogi untuk anak dan andragogi hanya untuk orang dewasa. Tidak, itu adalah kontinum teoretik. Jadi pada saatnya pendidik PAUD pun harus mendidik secara andragogis. Jadi andragogis itu bukan kronologi umur, bukan, tetapi pendekatan. Hanya untuk membedakan bahwa pedagogis itu dari kata paet dan agugos. Paet itu anak ya, dan agugos itu membimbing. Sedangkan andragogi itu adalah orang dewasa dan agugos adalah membantu atau membimbing. Misalnya begini, pendekatan andragogi sangat menghargai pengalaman, misalnya pengalaman peserta didik. Pengalaman itu bisa hari ini bisa dipakai untuk starting untuk pembelajaran, menjadi starting untuk pembelajaran. Recording in progress. Konsep diri, orang dewasa sudah punya konsep diri, jadi tidak boleh menganggap kosong. Murid itu bukan botol kosong, itu misalnya. Murid itu bukan botol kosong. Dengan begitu maka yang sudah ada itu harus dijadikan alat untuk pembelajaran, membicarakan hal-hal yang sudah ada di konsep dirinya dia, pengalamannya dia, sehingga guru datang ke sana tidak boleh sudah membawa tas berisi pengetahuan. Harus dengan pendekatan andragogis, menggunakan konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi pembelajaran. Kesiapan belajar orang dewasa itu kalau sudah datang biasanya siap. Tetapi anak-anak datang ke sekolah mungkin masih macam-macam yang dipikirkan dan dibawa dari rumah. Tetapi bukan berarti lalu dipaksa untuk langsung belajar. Orientasi terhadap belajar di andragogi, belajar itu untuk hari ini. Untuk pedagogi, belajar itu untuk kelak. Makanya di sekolah mesti dikatakan belajar yang rajin kelak biar menjadi sesuatu, begitu. Tetapi orang dewasa belajarlah untuk hari ini ya untuk hari ini. Belajar bikin kue bukan berarti belajar bikin kue kelak jadi pengusaha kue, bukan. Belajar bikin kue, kursus kue ya untuk hari ini segera bisa bikin kue lalu dijual dapat penghasilan, itu yang disebut dengan quick yielding. Cepat menghasilkan. Tetapi kalau dipautkan belajar hari ini untuk kelak, sebagian saja untuk hari ini. Itu, terima kasih. Lanjut, Mas. Nah, karakteristik PKB melandasi SNP. Nah, ini yang sudah mulai masuk ke butir-butir nanti. Ya. Jadi ini yang paling kiri, inilah fungsi-fungsi PKBM yang lengkap tadi ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini PKBM. Jadi bukan sekedar tempat mereka belajar, karena PKBM itu barangkali hanya tempat konsultasi. Yang pertama, pusat belajar masyarakat, Community Learning Center, berfungsi sebagai pusat pertemuan masyarakat atau komunitas untuk saling belajar.
saling berdiskusi, saling merencanakan, saling berbagi tugas, berbagi pengetahuan, berbagi sumber daya, tempat tukar-menukar pengalaman, experimental learning exchange, tempat tukar-menukar. Jadi sangat indah. Pusat penelitian masyarakat, Community Research Center. Pusat pengetahuan dan informasi masyarakat. Oleh karena itu biasanya di PKBM memiliki TBM, Taman Bacaan Masyarakat, di bawah pengendalian PKBM. Tetapi sekiranya sebuah PKBM sudah berdiri di sebelah perpustakaan daerah, mestinya juga nggak perlu ada PKBM. Tidak perlu ada TBM. Itu nanti yang akan dicari oleh para asesor. Kalau membutuhkan, sekarang apalagi kalau perpustakaannya kan sudah dikemas dalam bentuk digital. Jadi tidak lagi berupa gedung-gedung. Terakhir adalah mata rantai jejaring belajar masyarakat. Dia yang akan merangkai jejaring-jejaring belajar itu. Misalnya banyak rentenir di desa itu. PKBM terpanggil. Dia boleh memobilisasi dana untuk dijadikan pinjaman bergulir tanpa bunga misalnya. Bisa PKBM. Jadi tidak hanya taman bacaan yang dia kelola, tapi juga bisa jadi taman dana. Banyak PKBM berlandaskan agama yang memberantas rentenir-rentenir ini dengan mendirikan taman dana masyarakat. Pinjaman tanpa bunga, atau ada yang menginfakkan dananya, silakan dana ini dipakai untuk dipinjam para duafa dan kebutuhan-kebutuhan mendadak dengan kewajiban mengembalikan tanpa bunga. Ya, enggak apa-apa, memang ekonominya tidak sama dengan ekonomi kapitalistik kok. Gitu. Kalau ekonomi kapitalistik kan prinsipnya kan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan yang segede-gedenya. Itu prinsip ekonomi katanya, padahal itu sesat. Itu sesat, itu bukan ekonomi Pancasila. Itu adalah ekonomi kapitalis. Dan masih banyak orang-orang Indonesia yang berprinsip seperti itu. Termasuk di antara kita sendiri. Kalau digeser ke ekonomi kita, tentu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya. Sehingga menaruh uang di lembaga dana masyarakat itu bukan untuk mendapatkan keuntungan material, tetapi untuk mendapatkan manfaat dan berkah yang setinggi-tingginya. Dan itu memang tidak kasat mata. Kebutuhan belajar esensial minimal itu yang dilayani oleh PKBM biasanya diprioritaskan, namanya consciousness raising, membangkitkan kesadaran kritis dari masyarakat. Misalnya ditanya, kenapa kamu miskin? Dibedah betul itu. Ternyata dari situ akan ketemu miskin karena apa? Ya berarti kurang belajar, kurang rajin bekerja, terlalu bergantung kepada pemilik modal. Lalu muncullah kesadaran-kesadaran kritis. Dan meninggalkan kesadaran-kesadaran magis dan kesadaran naif. Ini teorinya Paulo Freire. Pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap serta pilihan. Itu bahasanya undang-undang itu, komplement, suplemen, dan substitusi dari sistem formal. Padahal enggak. PNF itu ya setara dengan normal. Orang tidak usah sekolah juga enggak apa-apa. Mereka pilih homeschooling, pilih mondok, pilih belajar sendiri. Makanya nanti di sistem pendidikan kita kembangkan di PP 57 itu ada pengakuan hasil belajar dari pendidikan informal untuk disetarakan dengan pendidikan formal. Nah, semua proses belajar harus memenuhi SNP, Standar Nasional Pendidikan, di mana salah satunya akan diwujudkan dalam konsep karakteristik PKBM yang akan kita tuangkan dalam instrumen PKBM yang bersifat compliant, itu tulisannya. Ini betul-betul bahasa compliant. Yang sudah
mengedit masih silap juga itu. Tapi instrumen PKBM compliant. Lalu karakteristik PKBM akan dijaring melalui instrumen IPV PKBM yang berorientasi pada performa. Gitu. Lanjut Mas Sarwo, kurang sedikit lagi kayaknya. Nah, ini standar nasional pendidikan, syarat minimal yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan pembelajaran. Ini kita bedakan perubahannya dari menurut PP 13 pada perubahan kedua menuju ke PP 57 2021 yang kemarin. Jadi tetap saja ada 8 standar, yang cukup berubah adalah di standar 5. Oke. Standar pendidik standar 4 menjadi standar 5. Semua anunya masih tetap sama. Tetap sama. Nah, prosesnya menjadi lebih freely, lebih bebas. Standar prosesnya merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ini kalau di sekolah-sekolah. Kalau di PAUD seperti apa? PP 57-nya kan tetap harus di bawah. Lanjut Mas Sarwo. Lingkup SMP 57. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jadi memang itu tidak bisa ditinggal. SMP pada jalur pendidikan non formal adalah untuk pendidikan anak usia dini, non formal, dan pendidikan kesetaraan. SMP meliputi 8 SMP. Ini yang mungkin perlu agak. Jadi kita harus positioning ketika berbicara tentang pendidikan anak usia dini non formal, lalu ada pendidikan anak usia dini formal. Itu ya paradigma berpikir yang tidak linier sebenarnya. Sesungguhnya semuanya menurut saya itu ya masih non formal. Keempat, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi ini akan kita bawa PP 57 tahun 2020-2021. Lanjut. Instrumen akreditasi PAUD dan PNF menurut PP 57, akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat 3, huruf A dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan program pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan ada di mana? Ada di PKBM yang mengelola sebagai satuan yang diakui sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan. Maka instrumen akreditasi yang disusun generik untuk semua program PKBM yang domainnya merujuk pada pendidikan kesetaraan meskipun di situ ada PAUD non formal. Gitu. Jadi kita memang harus focusing. Lanjut Mas. Substansi satuan PNF PKBM, standar pendidikan nasional PNF itu juga menyangkut 8 standar yang nomor 1 itu. Saya kira udah hafal. Menguasai tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan non formal. Yang ketiga, menguasai implementasi pembelajaran pendidikan kesetaraan di kurikulum 13 berbasis modul. Sebenarnya bukan berbasis modul saja, tetapi berbasis pembelajaran yang mengaktifasi peserta didik. Modul itu kalau sekarang kan bisa saja menjadi bahan tercetak atau bisa bahan tercetak yang digitalkan atau bahkan modul yang bersifat interaktif. Menguasai penilaian pembelajaran kurikulum 13 pendidikan kesetaraan dan memahami instrumen PPA, IPV, dan menguasai performan SPNF dan PKBM. Nah, beberapa kompetensi asesor untuk mengukur ini semua nanti akan kita pelajari dalam 2 hari ini. Kita berkenalan. Bagaimana menilai IPV standar 1 SKL, PPA standar 1 SKL, PPA standar 2 tentang pendidik, tentang standar isi, standar proses, dan seterusnya. Sampai dengan IPV yang kita
golongkan menjadi 5 komponen aspek. Lanjut Mas. Nah ini sama dengan PAUD, ada 2 instrumen yang harus kita pelajari dan akan digunakan di lapangan, yaitu PPA dan IPV. PPA lebih ke compliant, sedangkan IPV mengejar performa. Hubungan PPA dan IPV. PPA merupakan filter untuk lanjut atau tidaknya ke penilaian visitasi. Sekalipun demikian, data informasi yang diperoleh melalui instrumen PPA akan menjadi referensi bagi asesor dalam penilaian akreditasi selanjutnya, baik visitasi maupun validasi. Sebaliknya, jika terjadi keraguan terhadap hasil penilaian visitasi atau validasi di tahapan itu, asesor bisa merujuk lagi ke hasil PPA. Khusus untuk ini adalah cerita tentang akreditasi. Kalau nanti bercerita tentang rapor mutu, maka PPA dan IPV adalah instrumen untuk memetakan mutu satuan itu. Lanjut. Manual instrumen PPA PKBM ini sama dengan di PAUD, berisi deskripsi dan cara penilaian, sedangkan manual IPV-nya membicarakan tentang indikator tiap butir instrumen dan cara teknik penggalian data untuk mendapatkan gambaran real tentang kualitas satuan PKBM. Bagaimana sih menilai dan membongkar, mencari, mengidentifikasi performa dari PKBM di lapangan. Jadi setiap PKBM tentu unik sama dengan PAUD, makanya saya selalu mendorong asesor PAUD PNF itu mencari kelebihan, keunikan dari setiap satuan, bukan mencari keseragaman, bukan mencari kesamaan, bukan mencari hal yang sifatnya administratif. Administratif itu kalau dia sudah mengisi PPA dan lolos itu anggap saja itu selesai. Kalaulah itu nanti ada tambahan-tambahan temuan yang terkait dengan compliance, itu menjadi temuan yang kita rekomendasikan. Oleh karena itu, asesor PKBM itu harus orang yang bermental auditor, tapi bukan penyelidikan, bukan penyidikan, tetapi selalu mencari kelebihan dan keunikan dari setiap satuan itu. Karena tidak ada yang satuan PNF itu yang sama, tetapi memang harus standar. Standar di mana? Ya, makanya kita cari di sini. Lanjut. Slide yang berbunyi terima kasih itu masih lama ya, Mas? Penjabaran SMP dalam instrumen itu mana Mas? Mana yang lebih awal? Ini dulu. Jadi di PKBM itu PPA-nya 23 butir atau 23 pertanyaan atau 23 item, tapi itu tidak selalu berupa pertanyaan kan. Sedangkan IPV-nya ada 22 yang terbagi menjadi 5 aspek. PPA-nya 8 standar, lalu IPV-nya 5 aspek. Nanti kata-kata di dalam PHA ya meliputi 5 aspek ini, yang isinya adalah dari butir-butir yang tertulis itu. Kompetensi peserta didik yang kanan. Kalau yang STPPA itu standar 1 STPPA untuk itu mestinya SKL ya. Itu ada 2 butir. 2 butir. Kemudian standar isi 2 butir dan seterusnya. Khusus standar pembiayaan itu hanya 1 butir. Mohon maaf Pak Pri, mohon berbagi waktu dengan Pak Bianto karena sudah pukul 9.50 dibalik, jadi kalau di WIB 8.50. Lagi 10 menit untuk Prof B. Bianto ya? Oh, enggak, lanjut aja. Gitu. Aja. Oke, baik. Biar kan Pak Ketua. Di kelas kedua nanti bagiannya Pak Bianto. Ya, apa-apa Mbak Ayu, terima lanjut kasih. aja, terus aja. Kita berakhir jam 9 Pak ya? Iya, jam 9 pindah Pak Ketua. Oke, sebentar lagi. Nah, ini gambaran butir-butirnya. Lanjut Mas Armo. Nanti pendalaman tiap butir ada di sesi berikutnya. Lanjut. Nah, ini dia. Untuk PPA-nya yang
23 tadi dijabarkan di sini. Ini lalu IPV-nya ada 22 item yang harus digali dengan waktu yang sudah disediakan dalam mekanisme dan kebijakan. Terus Mas, biar ada waktu untuk butir instrumennya, yang merah-merah itu adalah yang terintegrasi Dapodik. Jadi untuk PPA itu terintegrasi dengan Dapodik yang merah-merah itu. Selalu ada pertanyaan ini diunduh dari Dapodik, begitu muncul otomatis. Sedangkan yang hitam-hitam sesuatu yang harus diisi oleh asesor asesi dan diperiksa oleh asesor KPA. Lanjut. Pemetaan komponen IPV ada 5 komponen dan masing-masing komponen yang paling banyak adalah kompetensi peserta didik atau lulusan. Nah, ini yang dicari di butir 1 sampai nomor 9. Nah, yang kedua itu bermakna bagi masyarakat. Ini kritikan kepada sekolah-sekolah favorit yang kemarin sebelum era zonasi itu. Ada sekolah yang masyarakat di sekitarnya tidak bisa masuk situ. Muridnya datang dari jauh-jauh. Nah, ini penyakitnya kapitalisasi pendidikan itu ya di nomor 2 ini. Keberadaannya dia tidak memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Ini sangat buruk dan sangat jahat menurut saya. Harusnya pendidikan itu kan melayani masyarakat sekitarnya. Bukan numpang di situ lalu menjadi menara gading. Orang di sekitarnya hanya melihat kemewahan yang ditampilkan oleh sekolah-sekolah favorit itu. Sehingga kebijakan zonasi itu sesungguhnya adalah sosialisme pendidikan. Ini selalu saya dorong agar bermakna bagi masyarakat itu ditampilkan oleh satuan-satuan baik PAUD maupun PNS. Jangan mencontoh pendidikan sebagai alat kapitalisme. Ini nomor 2 ini membutuhkan keterampilan khusus dan sebenarnya sangat mudah untuk dicari. Apakah masyarakat merasa handar beni terhadap satuan kita? Kita ingin mengembalikan jati diri pendidikan. Lanjut. Habis ya, Mas? Kok enggak muncul terima kasihnya? Enggak ada terima kasih. Oh, kurang 1 slide. Masih ada 2 kekeliruan. Compliant sama slide terakhir, Mas Arul. Baik, terima kasih Bu Pak Dit dan Bu Dayu. Saya kembalikan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjawab Pak Bianto bagi tugas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Supriyono. Kita lanjutkan pemberian materi oleh Prof. Bianto kepada Bapak. Kami persilakan. Materinya udah habis, nggak usah ada materi lagi. Kita baca. Waktunya tinggal 6 menit. Kalau misalnya memang saya sengaja supaya tidak ada pertanyaan. Daripada tidak bisa jawab ya, Pak. Chat itu udah ada di chat, ada pertanyaan ini bagus. Oke, ya. Kita di chat. Mari kita sisir, Pak B. Nggih, Pak. Center itu. Saya bacakan, Pak ya. Iya. Yang pertama dari Pak Ali Ishak bertanya, berapa tahun usia PKBM dapat mengajukan diri untuk diakreditasi sejak mendapat izin operasional? Yang kedua, bila PKBM sudah berdiri minimal 2 tahun, namun belum memiliki alumni, apakah lembaga tersebut dapat mengajukan akreditasi? Mungkin itu dulu, Prof. Apa nilai? Ya, itu syarat umum dan syarat khusus ya. Iya, Pak, Prof. Pak Bib, berkenan menjawab, Pak Bib? Ya, kalau salah. Iya, betul. Jadi di syarat umum, syarat khusus itu tidak ada persyaratan melulu. Tapi suruh jawab asesor aja, Pak Bib. Iya, jadi nggak ada masalah sesungguhnya. Apa namanya? Bagi yang belum meluluskan ikut akreditasi, hanya ada yang bolong nilainya ya. Di komponen standar peserta didik, kompetensi peserta didik garing lulusan itu pasti ada yang 0 nanti. Nah, sehingga kemudian nilainya tidak bisa maksimal gitu ya Pak Ketua ya. Ya, ya.
Di kebijakannya sebenarnya hampir sama, di SM juga nggak ada syarat sudah meluluskan itu. Juga di perguruan tinggi juga nggak ada syarat meluluskan. Jadi pertanyaan tadi itu jawabannya ya tidak ada batas ininya, batas misalnya harus meluluskan itu nggak ada. Hanya memang harus disadari bahwa ketika belum meluluskan itu nilainya pasti tidak bisa maksimal karena ada butir-butir yang tidak bisa terisi, terutama butir-butir terkait dengan standar kompetensi lulusan ya, baik yang ada di PPA maupun yang ada di IPV-nya begitu. Saya kira begitu Pak Idet. Ya. Nambahi. Selanjutnya dari Aceh, PKBM Ahmad Sapwan. Bagaimana? Izin Pak. Ya. Mohon izin, Alisa. Ya, silakan Pak. Ini Pak Ali Ishak dari PKBM. Monggo silakan. Lah itu yang saya harapkan. Iya tadi. Ya, silakan, Tadi saya masih sebelum ke sana masih sedikit menambahkan saja Pak ya. Ya. Tadi selalu dalam ketika kita melakukan pembinaan kepada teman-teman PKBM untuk mengajukan akreditasi, satu yang sulit saya menjawab, berapa tahun usia PKBM dapat mengajukan diri untuk akreditasi sejak mendapat izin operasional? Tadi belum dijawab oleh Pak Bianto. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Pak. Ya, tadi itu Pak yang saya sampaikan, jadi tidak harus menunggu meluluskan, karena kalau menunggu meluluskan, itu korbannya adalah lulusan pertama, itu akan lulus dari lembaga yang tidak terakreditasi. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang tidak terakreditasi itu misalnya program kesetaraan, bukan paket ya, ya betul ya, paket C misalnya ya, SMA misalnya. Itu tentu akan fasilitas yang dimiliki untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pasti akan berkurang. Karena itu kebijakan kami di Ban PAUD PNF ini ya sama dengan SM, sama dengan perguruan tinggi. Tidak harus menunggu ada lulusan, gitu ya Pak ya. 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 Karena untuk menyelamatkan lulusan pertama tadi loh Pak, supaya dia lulus dari satuan yang sudah terakreditasi. Itu kalau belum terakreditasi ijazahnya bisa ilegal Pak Iqmadi. Ya, itu yang kita jaga. Izin Pak Moderator. Boleh saya tambahkan dulu Pak? Iya. Monggo Pak, monggo. Izin Pak Palmer ya. Ini apa namanya? Belum juga terjawab Pak. Ini begini. Itu Pak Ali. Tidak perlunya. Iya. Berapa? Silakan Pak Palmer. Berapa usia PKBM dapat mengajukan? Begini Pak, ini ada kaitannya dengan kebetulan kan ada 1-2 lembaga PKBM. Mereka begitu operasional, terbit izin operasionalnya. Katakanlah lembaga PKBM kreatif, misalnya seperti itu. Dia mendapat izin operasional di Juni 2021. Ya, 2021. Kemudian Dapodiknya dalam perjalanan lembaga tersebut menerima mutasi-mutasi sehingga pada tahun ini, pada tahun 2022 nanti, dia sudah menamatkan beberapa orang alumni, katakanlah 10 atau 20 orang. Pertanyaannya kembali ke pangkal tadi, secara usia lembaga tersebut tidak sampai 1 tahun setelah izin operasionalnya. Ini menjadi sesuatu yang sulit kami untuk menjawab. Saya mengikuti ini mulai tahun 2016, dulu ada istilahnya 2 tahun dulu berdiri baru bisa mengajukan untuk izin akreditasi. Tahun ini kami tak bisa menjawab itu, termasuk ada beberapa lembaga yang kami juga nanti ditambahkan oleh Pak Palmer yang terkait dengan itu. Dia sudah berdiri 1 tahun, sudah punya alumni begitu. Tapi kami ketika dalam pelaksanaan KPA, ini jadi bingung juga gini kan. Mohon ini kepastian dulu dari Badan Akreditasi Nasional. Apakah memang tidak mensyaratkan usia? Itu yang paling penting. Tadi sudah terjawab bila mana belum memiliki alumni ya paling-paling nanti skornya tidak tidak memenuhi untuk kaitan dengan profil lulusan.
Tetapi yang terkait dengan bolehkah lembaga tersebut hanya usianya nggak mungkin 1 tahun misalnya, belum sampai 1 tahun, mungkin tahun depan, maka saya bilang dia izin operasional Juni 2021, kita akan melakukan pendataan berkaitan dengan Dapodik. Kemudian pada Desember ini dia mempunyai peserta didik berasal dari mutasi dan sebagainya, katakanlah 20 atau 30 orang. Berarti dia sudah memenuhi kriteria untuk jumlah peserta didik. Kemudian pada tahun 2022 kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya akreditasi. Berhakkah beliau atau ada keputusan-keputusan oleh BAN untuk ini sehingga kita di dalam melaksanakan kegiatan ini tidak meraba-raba. Nanti kita bilang kau bisa ikut, ternyata kita bilang dan begitu. Ternyata ada semalam ada yang mungkin sampai nanti Pak Palmer yang akan menegaskan. Ada ya lembaga yang terakhir tidak kita ikutkan KPA mungkin gitu oleh BAN provinsi. Mungkin apakah tidak diikutkan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Itu mungkin bertegasnya. Mungkin Pak Palmer bisa menambahkan. Silakan. Silakan Pak. Sebelum dijawab. Izin Pak Moderator. Ya silakan Pak Palmer. Ya, jadi mohon maaf Bapak mengingatkan untuk waktu ya. Waktunya sudah habis. Tunggu kelas sebelah. Ya, jadi sebentar dulu Pak Supriyono, ini sangat urgent saya pikir ini, mumpung Pak Ketua di sini ada. Begini Pak, dalam proses PPA ini jadinya kan kita melihat banyak TKBM yang terganjal di sini gitu, seolah-olah KPA ini atau PPA ini menjadi nasib akhir daripada PKBM, Satuan PKBM dan SKB, karena saya pikir tidak fair lah kalau misalnya hanya karena di prasyarat permohonan akreditasi kemudian PKBM itu tidak bisa atau Satuan PNF itu tidak bisa lanjut ke visitasi. Karena ini kan yang menilaikan satu orang. Seandainya misalnya satuan itu PKBM atau SKB, kemudian dia rendah skornya atau tidak terakreditasi di tahapan visitasi, dan melalui tahapan-tahapan yang sudah sangat kompeten, kemudian dengan banyak orang yang menilai, asesor 2 orang, verifikator lagi, validasi lagi, ke pusat lagi. Saya pikir kalau misalnya Satuan PNF itu kemudian gagal di tahapan visitasi atau validasi, saya pikir sah-sah saja karena banyak orang sudah menilai. Tetapi Pak Ketua yang kami hormati, jika misalnya sebuah PKBM atau SKB kemudian dia gugur dan tidak bisa lanjut ke tahapan visitasi karena gagal di KPA, saya pikir tidak fair karena yang menilai hanya satu orang gitu. Dan tidak ada media untuk naik banding kepada SKB itu atau kepada PKBM itu untuk bisa mengajukan kembali di tahun itu. Bagaimana solusinya Pak? Banyak satuan sekarang di Sumatera Utara ini, di Medan dan juga di tempat lain yang dia mengajukan di KPA kemudian gagal oleh asesor karena berbagai faktor, misalnya apakah karena kurang lengkap atau yang lain, itu kemudian tidak bisa lagi lanjut Pak. Padahal sebenarnya kalau misalnya di tempat yang lain juga misalnya mungkin asesornya itu berbeda menilainya, mungkin bisa juga mungkin jadi apa, karena tidak ada yang memastikan bahwa yang dilihat oleh asesor, apakah saya misalnya asesor KPA-nya, apakah saya benar melaksanakan tugas itu Pak, karena tidak ada yang bisa melihatnya itu. Jadi saya pikir Pak, berdasarkan pengalaman yang kita lihat, saya Pak di BP Pak kebetulan, tidak fair juga di asesor, tidak fair kalau misalnya satuan PKBM atau SKB itu kemudian hanya dikalahkan ataupun tidak lulus di tahapan KPA saja, karena di situ hanya satu orang yang melihat Pak. Gitu. Oke, Pak Palmer, kami sudah nangkap pertanyaannya. Makasih. Kembali ke Pak. Izin menjawab, boleh? Ini sudah habis ya waktunya. Memang masih banyak masalah ya. Tapi mungkin beda-beda persepsi saja. Prinsipnya proses akreditasi itu bukan proses dadakan dan dia adalah cyclical penjaminan mutu. Jadi lebih bagus kalau memang tidak lulus ya diajukan lagi, dilengkapi lagi, nanti berproses lagi. Suatu saat kelak nanti akreditasi itu akan bersifat tidak bergantung waktu gitu loh Pak. Jadi terus KPA gitu. Memang hanya dibatasi kuota. Jadi kalau kuota dan pada saat rakorda kan pasti kabupaten kota dijatah ya Pak ya.
Jadi tidak hanya soal KPA, tetapi ada juga soal pemerataan, ada juga soal prioritas. Tolong tidak dipandang satu kasus saja. Saya mohon maaf Pak Wamen, mungkin nanti pada pertemuan yang lain bisa didetailkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Ya, oke. Mohon maaf, saya kembalikan dulu dan kami berdua pamit dulu untuk pindah ke kelas sebelah. Sudah tersita 5 menit. Selalu menarik untuk bertemu para asesor dan saya berharap bisa bertemu lain waktu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Priyono dan Pak Wianto. Terima kasih. Saya langsung ya jam ke ruang sebelah Bu Bayu. Bayu sukses, sukses Pak Idet. Terima kasih Prof. Pamer, Pak Waktu ini mengakhiri dengan topik Pak Supri, Pak Ketua. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Bapak Ibu yang mau bikin teh silakan bikin teh ya. 5 menit lagi mulai. Panas nih ya, panas. Iya. Halo Pak Nas. Saya juga baru selesai di kelas sebelah. Halo Bu Dayu ya. Pak Idet ya, siapa ada? Istirahat atau belum ini? Enggak istirahat, saya kasih waktu untuk minum atau buat kopi ya. Iya, mantap Panas. Saya juga baru selesai di kelas sebelah. Kalau ada kopi banyak cerita nih. Kopi Gayo. Iya. Pak Ibu. Iya, waduh. Silakan. Mohon Jadi jangan kepinginnya ya. Kopi Aceh. Itu Pak Dol jangan asal ngomong ini, harus kirim dikit ini ke tutornya, ke Jet nih. Mohon Bapak Ibu, ini masukkan aja ya, supaya tadi kan sebenarnya kemarin ada 2 ya, Pak Prof. Supri dan Pak Prof. B. Mereka itu sebenarnya sudah membagi waktu 30 menit dan kemudian ada untuk diskusi juga gitu. Jadi nanti mungkin moderator bisa mengingatkan awal dulu bahwa waktunya kita hanya 30 menit sehingga ketika sudah mendekati ya kita sampaikan aja gitu bahwa waktunya sudah habis. Artinya jangan sungkan gitu mengingatkan ya, karena nanti kalau tadi ada yang memakan waktu yang lain akhirnya yang lainnya juga akan berkurang juga waktunya gitu. Mestinya kan ada 2 materi tadi. Saya sudah dapat 2 materinya sebenarnya dua-duanya, tapi akhirnya yang hanya Pak Pri aja yang tadi disampaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya seperti itu, apalagi yang narasumbernya 2 terutama ya. Terutama yang narasumbernya 2 harus selalu diingatkan. Karena di kelompok lain juga sudah menunggu juga, kalau di sini kelompok lain juga menunggu juga. Itu ya Bapak Ibu, ya terima kasih. Baik Mas Harun, terima kasih Mas. Pak Nasrullah salah kelompok, adanya di kelompok 5. Ya. Untuk sekarang Pak Idet masih Pak Idet ya? Boleh. Atau Boleh, Bu. sudah Pak Aco ya? Boleh, saya. Boleh. Ya, Pak Aco. Oke. Sekarang materinya Pak Nasrullah ya? Ya, Pak Nasrullah, asesmen akreditasi, PPA, standar PTK dan Sarpras. Siap ya Pak Aco? Ada Yum. Satu ya. Iya. Pak Nasrul tidak berbagi ya. Standar PTK 4 dan 5 ya? Iya, standar. Bu Ida, waktunya sekarang sudah mulai ya? Ada? Gimana Pak? Jam berapa mulainya sekarang? Ini kalau di jadwal ini kan jam 12 ya? Ya, kalau di jadwal tidak ada yang jam 9 kita. Apa jadwalnya? Iya, ini
Jam 12 kalau di jadwal itu jam 12.15 itu Pak Nasrullah. Iya. Nasrullah kalau tidak salah itu di Nanti ditarik maju ya. kelas 5. Ya. Pak Nasrullah di kelas 5 sekarang. Iya. Iya, di jadwal mungkin ada perubahan jadwal ya, karena beliau udah sampai di sini. Tadi Mas Haris juga mengingatkan Mas Haris sekretariat juga mengingatkan Pak Nasrullah di kelas 5. Kalau sekarang sebenarnya Pak Dr. Firman Ardiansyah. Iya, Pak Dokter. Untuk standar Kita tunggu aja ya. Pembiayaan dan penilaian. Pak Firman di kelas 6 sekarang. 10.15 Pak Firman. Pak Firman di kelas 6 sekarang. Iya. Kalau kita kelas 1 kan nggak ada jam 9. Ya. Libur. Kita Bapak Ibu dulu Pak Co. Ya. Untuk libur. kelompok 1 ini libur. untuk kelompok 1 kebetulan mulai jam 9 sampai jam 10.15 itu kosong. Nanti jam 10 akan ada masuk kelas 1 bergembira. Pak Firman ya. Pak Firman nanti jam 10.15 sampai dengan 11.15. Recording stopped. Mungkin bisa diisi dengan diskusi atau mengerjakan tugas-tugas.